hanya perbedaan dalam kebersamaan. Tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren At-Tahiyah, Ibunda Hajah Rohiyah Tajuddin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiyah, Umi Eva Zainab Jumayani SE dan Ayahanda Yudo Prasetyo Eskom. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiyah, Al-Ustaz Tafsiruddin Al-Munir. Yang terhormat Lurah Santri Putra, Al-Ustaz Muhammad Iqbal Azmi. Yang terhormat Lurah Santri Putri, Ustazah Amalia. Yang terhormat segenap jajaran para musaid dan marhala serta pemuda-pemudi penerus bangsa. Alhamdulillah, alhamdulillahil munazzahi an sinatil hudur wal alwan wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwa wal muftaqiru kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihi al-mufaddilina ala sa'iril umam wa ashabihil faizin bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Meskipun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Anna fi yaddi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayyatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari goda syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang tak pernah pandang orang. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah, yang sekiranya mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala
firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafidz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Adzim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan adanya orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemadharatan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut akan ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat ini diawali dengan kalimat waliyaksha. Secara semantik, al-wawu wawul atifati walamul amri yaksha fi'lul mudhari'in majzumin bilang. Istinbatnya, waliyaksha adalah sigat amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, Ataupun intelektual. karena hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama dalam membentengi diri adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan madharat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga hal tersebut dapat memudahkan para pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, Saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu. lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika kelima kelemahan ini melekat pada generasi muda, maka mereka bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghambat bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tembon, bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno, Stuttgart, bahkan the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku pemuda untuk memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab Syubbanul Yawm Rijalul Ghad, The young today is the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir, "I'malu ma syi'tum", Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. dari uraian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogianya bagi pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh demi kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, Ataupun intelektual. sebagaimana yang tertuang dalam syair. Bangun dan bukalah matamu,
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Hadirin yang berbahagia, Hidup sendiri tanpa seorang kasih. Cukup sekian dan terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi